Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sewu Sengkolo, Kutukan Watu Padusan. Cerita ini ditulis oleh Penaga Nong Art. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sewu Sengkolo, Kutukan Watu Padusan. Si pengumurah dewa tanpa nyata dan tetap Malam ini terasa sunyi. Hanya gemericik air sungai tak jauh dari warung kecil yang menjadi nyanyian merdu di keheningan malam. Seorang lelaki tua berjalan dengan bantuan tongkatnya hendak menutup warung miliknya. Mbah, jangan ditutup dulu, cegah Angga sambil berlari ke arah warung. Jangan tutup dulu Mbah, lapar ini. Walah, tak pikir ada apa, bikin panik saja. Maafkan teman saya ya Mbah, dia emang agak-agak. Kalian ini siapa dan dari mana, mau kemana? Kami hanya pengembara Mbah, kebetulan lewat. Saat Angga dan Kelana sibuk dengan kopi dan gorengannya, Anggita tampak menatap ke arah sungai tak jauh dari warung kakek itu. Seperti ada sesuatu yang janggal dengan aliran sungai itu. Saya Suradharma, warga sini memanggil saya Mbak Sura. Saya Kelana, ini pacar saya Anggita, dan yang itu abdi saya Angga. Abdi Gundulmu? Nah, itu Angga sahabat saya. Sugeng Rawo di desa Sabrang Alas. Beginilah desa kami, dihimpit bukit, dikelilingi hutan. Mbak Sura hanya tersenyum melihat tingkah mereka berdua. Mbak Sura terlihat begitu senang warungnya didatangi oleh Kelana dan teman-temannya. Karena setiap harinya warung miliknya hanya menjadi tempat mampir petani yang pulang dari sawah. Malam belum larut, namun desa ini benar-benar sunyi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas warga, semua berdiam dalam rumah. Entah karena udara yang makin malam makin dingin atau karena ada hal lain yang memaksa mereka berdiam dalam rumah. Sepi banget Mbah malam ini. Apa emang biasanya kayak gini? Sudah beberapa hari ini ada kejadian aneh di desa saat malam hari. Mbah, apa di dekat sini ada pagelaran wayang? Dari tadi saya dengar suara gamelan. Belum sempat Mbak Sura menjawab, suara aliran sungai semakin deras beradu dengan alunan gending gamelan yang semakin cepat. Seorang lelaki berlari terburu-buru dengan membawa sebatang obor. Raut wajahnya cemas, keringatnya bercucuran. Mbah, Jarwo Mbah, Jarwo kepalanya dibenturkan ke watu padusan seperti mau dipecahkan. Ucap lelaki itu dengan napas terengah-engah. Mbak Sura bangkit berdiri. Disautnya lampu tempel di depan warungnya. Ia bergegas meninggalkan warungnya dan mengikuti lelaki itu. Kelana pun ikut berdiri, menggendong ranselnya. Mau kemana Lan? Ini gorengannya belum habis. Enggak, inget tujuan kita kesini buat apa? Iya, aku ngerti. Gending gamelan itu semakin kencang, tapi selain gending itu, bunyi perutku juga makin kencang ini. Kelana dan Anggita berjalan mendahului Angga yang masih sibuk memasukkan gorengan ke kantong kresek. Lan, tunggu! Teriak Angga yang masih sempat menyeruput kopinya sebelum meninggalkan warung Mbah Sura. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun tampak membentur-benturkan kepalanya di sebuah batu datar di tepi sungai.
Darah yang mengalir dari kepalanya membuat aliran sungai berubah kemerahan. Mbah Sura yang melihat itu langsung menceburkan diri ke sungai, mencoba menahan Jarwo yang terus-menerus berusaha memecahkan kepalanya sendiri. Jarwo, sadar apa yang kamu lakukan? Getih kudu getih nelesi papa niki. Kelana yang baru saja tiba ikut menceburkan diri membantu Mbah Sura menahan tubuh Jarwo. Welan, kalau lo batu lihat-lihat dulu. Ini lihat mendoanku basah. Sorry enggak, nanti aku ganti. Sekarang nyawa orang ini jauh lebih penting. Mbah Sura dan Kelana mengangkat tubuh Jarwo keluar dari sungai dan bergegas membawanya ke gubuk di samping warung Mbah Sura. Darah masih mengucur dari dahinya, tengkoraknya remuk, matanya melotot seperti hampir keluar dari tempatnya. Kita tolong ambilkan air tahu sada. Anggita membuka tasnya, mengambil sebotol air lalu membacakan mantra dan meniupkan pada air itu. Air yang telah dibacakan mantra itu diberikannya pada Kelana. Kelana menyiramkan air itu pada luka di kepala Jarwo. Jarwo meraung menahan sakit, tubuhnya menggelepar namun sesaat kemudian mulai tenang. Matanya perlahan terpejam. Itu air apa? Hanya air doa biasa, Mbah. Semoga dengan cara ini Jarwo bisa lebih tenang dan tidak kerasukan lagi. Ini bukan air biasa. Ini air suci dari salah satu mata air di Tanah Wengker. Kalian bukan pemuda biasa. Kedatangan kalian di desa ini seperti telah ditakdirkan. Sebetulnya kami kemari karena mengikuti bisikan dari leluhur. Mereka lah yang menuntun kami sampai ke tempat ini. Tidak salah lagi. Beberapa hari ini warga di desa ini sedang mendapatkan teror dari penunggu batu di sungai tadi. Tinggallah lebih lama di sini, mungkin kedatangan kalian telah dituliskan dalam garisan takdir untuk membantu kami di desa ini. Kelana dan Anggita tersenyum saling pandang. Tidak sia-sia mereka berjalan jauh ke tempat terpencil ini. Kehadiran mereka seperti memberi harapan bagi warga desa Sabrang Alas yang sedang terkena teror penunggu sungai. Angga tiba-tiba mendekat. Ya kalau aku nggak mau lah. Lo kenapa Mas Angga? Ya bukannya ini pesan dari leluhurmu nggak? Kenapa udah sampai sini kamu malah nggak mau? Ganti dulu mendoanku tadi, baru aku mau nginep di sini. Bocah kurang ajar. Wes nanti si Mbak gorengkan lagi. Nah gitu dong Mbah, kalau gitu kan aku mau nginep di sini. Lewat tengah malam, Jarwo masih tertidur lelap. Luka di kepalanya sudah dibalut dengan perban dan obat-obatan tradisional. Kelana, Anggita, dan Angga tampak bercengkrama dengan Mbah Sura membahas hal-hal ringan untuk saling mengenal. Meskipun Angga sesekali manggut-manggut menahan kantuk. Suara ringkikan kuda terdengar dari arah sungai. Di balik kabut hitam yang turun melintas bayangan pasukan kuda. Derap langkah pasukan tanpa wujud seolah berjalan ke arah desa. Tanah di bawah warung kopi Mbah Sura bergetar. Angin berhembus kencang. Jarwo terduduk, matanya kembali terbelalak. Ia bangkit berdiri menuju ke arah desa. Kutukan itu telah bangkit, mereka akan kembali. Mandraka Pratala bangkit. Kelana dan Angga bangkit dari tempat duduknya. Tak lama lagi gerbang kerajaan kuno itu akan kembali terbuka. Makhluk-makhluk dari masa lalu akan bangkit dan menebarkan teror di alam manusia. Pagi yang cerah di seberang alas. Ini hari keduaku Angga dan Anggita berada di desa ini. Gubuk di belakang warung Mbah Sura menjadi tempat menginapku bersama Mbah Sura dan juga Angga.
Sementara Anggita menginap di rumah bersama istri Basura. Semalam kami dikejutkan dengan seorang pria yang membenturkan kepalanya sendiri ke batu yang dikeramatkan warga desa ini. Warga menyebut batu itu dengan Watu Padusan. Tenan iku mas, aku rabu sih. Pagi itu beberapa warga desa berkumpul di pos kamling. Ada obrolan serius yang sedang mereka bahas rupanya. Semalam saya lihat ada banyak pasukan berkuda. Pakaiannya kayak zaman kerajaan, tapi anehnya kepalanya nggak ada. Mereka jalan ke arah sungai. Gak ada kepalanya gimana mas maksudnya? Saut Angga sembari mengambil tempe mendoan di hadapannya. Wah, sejak kapan mas ada di sini? Sejak kecium bau mendoan ini mas. Kepalanya terpenggal mas. Beberapa warga juga mengalami hal yang sama. Kebanyakan warga mendengar suara ringkikan kuda di tengah malam. Tak jarang mereka mendengar suara derap langkah pasukan berkuda. Semua itu mengarah ke satu tempat, Watu Padusan. Di sini memang sering kabut begini, Mbah? Enggak juga, biasanya di sini cerah, nak. Jarang sekali berkabut, apalagi di pagi hari. Lan, Kelana, aku dapat info baru. Dah apa enggak? Warga banyak lihat iring-iringan pasukan berkuda tanpa kepala semalam. Apa katamu? Pasukan berkuda? Iya mbah, masa gitu aja gak dengar? Kain lap di atas meja itu langsung kulemparkan ke wajah Angga. Yang sopan kamu gak? Jalan, maaf bercanda aku. Itu sebuah pertanda, nak Kelana, nak Angga. Pertanda apa mbah? Kutukan itu akan bangkit. Kutukan yang sudah lama tertidur. Malam datang terasa lebih cepat. Kabut semakin tebal menutup desa. Dadaku terasa sesak. Samar-samar tercium bau dupa dan wewangian di sekitarku. Aku dan Angga segera keluar dari warung Basura, menyadari ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi. Sementara itu Anggita tampak berdiri mengawasi sekeliling aliran sungai. Matanya menyapu ke segala arah, waspada akan bahaya yang bisa saja terjadi saat melihat ke arah Watu Padusan. Anggita melihat sesosok prajurit dengan tubuh penuh luka bersimpu di atas lempengan batu itu. Prajurit itu tertunduk. Tangannya gemetar memegang tombak yang patah. Luka menganga bekas sabetan senjata tajam menjadi riasan di tubuhnya. Mas Lana kesini. Aku dan Angga berlari ke arah Anggita. Sesampainya di sana aku memastikan apa yang Anggita katakan tentang sesosok prajurit kerajaan itu. Namun saat aku menoleh ke arah Watu Padusan, prajurit itu sudah tidak ada di tempatnya tadi. Aku memejamkan mata mencoba mencari aliran energi yang aku duga berasal dari bawah Watu Padusan. Sebuah gelombang energi berwarna kemerahan memancar dari bawah Watu Padusan. Tenang namun liar. Gelombang itu mengalun bersamaan dengan alunan gending gamelan yang seolah menarik kesadaranku. Angga merapalkan mantra, menghentakkan kakinya 3 kali dan dalam sekejap ia sudah menyusup ke bawah tanah dengan ajian landak putih miliknya. Sebuah terowongan tercipta dari bekas sentakan kaki Angga. Dari terowongan itu menguar bau busuk yang sangat menyengat. Mas ajiannya Mas Angga emang ngeluarin bau sebusuk ini ya? Gak tahu deh, Mas gak pernah ngeliat dia pakai ajian kayak gini. Angga melongo keluar. Ia meludah mengeluarkan semua isi perutnya yang sejak masuk tanah ia tahan. Aku nemu ini, Lan. Seru Angga sambil menunjukkan sebuah benda seperti akar berwarna hitam kehijauan yang berdenyut. Apa ini ada hubungannya dengan kutukan yang Mbak Sura bilang? Mending kita segera kembali ke warung. Kami bertiga bergegas kembali ke warung Basura, menjauh dari aliran sungai yang mulai naik debitnya. Sesampainya di gubuk samping warung Basura, Basura sedang duduk bersila, membuka lembaran demi lembaran lontar kuno bersampul kulit yang mulai lusuh itu. Aksara di lontar itu sepertinya cukup kuno dan sulit untuk aku kenali. Kitab apa itu, Mbah?
Ini kitab peninggalan leluhur saya. Mereka yang menjadi pendiri desa ini. Kitab Sabta Pratala. Sabta Pratala? Apa itu, Mbah? Sabta Pratala adalah 7 kerajaan alam bawah. Masing-masing kerajaan itu dipimpin oleh penguasa dari bangsa lelembut. Pada masa lalu saat batas-batas antar dunia masih tanpa sekat, roh jahat dari alam bawah seringkali membuat kekacauan di alam manusia. Mereka membunuh, menyebarkan wabah dan penyakit yang menyebabkan banyak kematian manusia. Apakah itu ada hubungannya dengan Watu Padusan dan benda ini? Aku mengulurkan benda yang aku temukan di bawah tanah tadi. Ini oyot memang agar gaib yang membuat seseorang hilang ingatan sehingga mudah dipengaruhi oleh roh jahat. Di mana kalian mendapatkan ini? Itu, Mbah, di bawah batu. Mana bau banget lagi. Suara gamelan semakin keras mengalun. Alunannya mengiringi warga desa untuk berjalan di tengah gelapnya malam menuju ke satu tempat. Watu Padusan. Pagelaran sudah dimulai. Kutukan itu benar-benar bangkit. Kutukannya pernah disegel oleh leluhurku. Langit berubah kemerahan, petir dan kilat bersautan, burung-burung gagak terbang melingkar di atas Watu Padusan. Air sungai bergolak, menenggelamkan warga-warga desa yang kesadarannya mulai terenggut. Sebagian lainnya melukai dirinya sendiri, ada pula yang melukai orang lain yang ia temui di jalan. Tangis seorang bocah memecah malam kelam itu. Rambut bocah itu dijambak hingga kulitnya memerah seperti hendak terkelupas. Tangis bocah itu tidak menghentikan langkah perempuan itu untuk menyeret anaknya ke sungai. Anggita berlari, berusaha menyelamatkan gadis mungil itu. Namun saat Anggita meraih tangan bocah itu, sang ibu malah berbalik menatap Anggita dengan tatapan penuh amarah. Ojo melu-melu urusanku. Bu, sadar bu, kasihan anak ibu. Bocah iki udah aku persembahkan untuk tuanku. Bu, sadarin anak ibu. Ibu itu mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan di balik bajunya. Mengangkatnya tinggi-tinggi berusaha menusuk Anggita. Beruntung sebelum pisau itu mengenai tubuh Anggita, aku bisa menahan serangannya. Ia berpaling menatapku. Itu bukan lagi tatapan kasih sayang seorang ibu, itu tatapan iblis. Aku menendang ibu itu hingga terpental dan melepaskan pegangan dengan anaknya. Ia berusaha bangkit berdiri. Ia makin kesal karena rencananya aku gagalkan. Ia berlari ke arahku dengan menghunus pisau, namun sebelum ia mendekat, akar panjangnya menghitam persis seperti apa yang Angga bawa, menjerat leher ibu itu, membuatnya terangkat dari tanah. Ia berteriak berusaha melepaskan jeratan akar itu. Jika bukan nyawa anakmu, maka kau saja yang menjadi pengikutku. Suara serak dan berat terdengar dari arah Watu Padusan. Ibu itu memuntahkan darah segar, tubuhnya mulai pucat. Lidahnya menjulur, matanya melotot. Tak lama setelah itu, tubuh ibu itu ditarik masuk ke bawah Watu Padusan. Batu itu sumber dari segala kutukan ini, Lan. Bersiaplah, tak lama lagi pertempuran itu akan dimulai. Di tengah kekacauan yang terjadi, kilatan cahaya melesat dari langit, kilatan cahaya yang aku kenal. Aku mengenal benda itu. Jika ia sudah muncul, tentu pemiliknya tidak berada jauh dari sini. Langit malam itu kelam, awan hitam menutupi cahaya rembulan. Angin membawa belerang dan anyir darah. Di sebuah tanah lapang dekat alas Wengger, Pak Wanto berdiri tegak dengan tatapan tajam. Keris Kiai Hargolau di tangannya berkilat kehijauan.
Dentang lonceng lirih terdengar dari kejauhan. Kabut mulai turun menyelimuti tanah itu. Dari balik kabut itu muncul sosok tinggi besar, pakaiannya mewah bak seorang panglima perang. Memakai zirah kelabu yang tampak lusuh, wajahnya terbungkus kain hitam, meninggalkan 2 rongga hitam di tempat matanya. Dialah Ragawangsa, sang penggiring roh tersesat dari tanah terkutuk. Di tangannya tergenggam genta Jagatpati, lonceng berwarna putih tulang sebesar lengan manusia, bertuliskan aksara kuno yang berdenyut perlahan. Setiap dentangnya menggetarkan tanah seolah memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Pusaka itu yang menarik sukma warga desa. Pak Wanto menancapkan keris pusakanya ke tanah, membacakan mantra pelindung lalu mengangkatnya kembali. Ragawangsa tersenyum licik melihat hal itu. Kau telah masuk perangkapku. Ragawangsa melayang maju, tubuhnya bagaikan yang tertiup badai. Dentang genta Jagatpati membuat tanah retak. Dari retakan itu mengepul asap hitam. Roh-roh samar bermunculan merayap berusaha menyergap Pak Wanto. Pak Wanto bergerak gesit menebas roh-roh gentayangan itu sembari menghindar dari serangan langsung Ragawangsa. Kemunculan roh gentayangannya tidak berujung membuat Pak Wanto mulai kewalahan. Ia membacakan sebuah mantra, meletakkan keris itu di depan dadanya. Kilatan hijau kembali menyelimuti keris pusaka itu. Benturan 2 pusaka itu memercikan cahaya hijau bercampur ungu. Ragawangsa menghilang menjadi kabut lalu muncul di belakang Pak Wanto. Mengayunkan loncengnya, Pak Wanto berbalik dengan cepat, lalu membalas serangan itu dengan tebasan keris yang kini diselimuti nyala kehijauan. Ragawangsa terjerembab, pertarungan semakin sengit. Setiap datang genta Jagatpati memanggil lebih banyak roh. Namun setiap tebasan keris Kiai Hargolawu merubah mereka menjadi asap. Pak Wanto tahu ia harus mengakhiri ini secepatnya sebelum jumlah roh kegelapan itu semakin tak terkendali. Ragawangsa melompat tinggi, menjauhkan diri sembari membunyikan lonceng 3 kali berturut-turut. Getarannya membuat telinga Pak Wanto berdenging. Darah mulai mengetes dari lubang telinga dan hidungnya. Namun ia bertahan, memusatkan kekuatan keris yang tergenggam pada satu tusukan mematikan. Keris Kiai Hargolawu menembus dada demiti itu. Ragawangsa membeku, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Wanto, berbisik lirih namun jelas. Batu yang telah terlupakan itu kini menjadi gerbang. Kerajaannya telah hilang dari ingatan akan bangkit dari tidur pajangnya. Tubuhnya perlahan pecah menjadi kabut ungu, lenyap diterpa angin malam. Pak Wanto berdiri terengah, matanya menangkap sesuatu di tanah. Genta Jagatpati tergeletak di antara debu dan sisa kabut. Ujung pegangannya masih hangat dan terasa berdenyut seperti nadi. Ia memungutnya, mengamati setiap aksara yang mengelilingi lonceng tua itu. Entah mengapa saat melihatnya ia merasa seolah sedang menatap ratusan mata dari balik kegelapan. Ia membungkus lonceng itu dengan kain mori, menyimpannya dalam tas kulit yang menggantung di punggungnya. Ia belum tahu apakah pusaka ini akan menjadi penolong baginya atau sumber malapetaka besar yang mungkin akan terjadi nantinya. Datanglah ke sana lebih dulu. Mereka membutuhkanmu, ucap Pak Wanto sambil menarik keris pusakanya. Alas wengker yang biasanya riuh dengan suara binatang hutan malam kini sunyi. Hanya derap langkah Pak Wanto yang terdengar di jalan setapak. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Keris Kiai Hargolawu ia surungkan dalam warangkannya, sementara genta Jagatpati tersimpan di dalam tasnya. Meskipun terbungkus kain, lonceng itu masih memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah perjalanan ia melihat burung gagak berterbangan meninggalkan arah timur. Sebuah pertanda buruk, setiap langkah yang ia ambil terasa menuntunnya semakin dekat dengan sumber kekuatan itu. Desa Sabrang Alas.
Langkahnya membawa Pak Wanto sampai di sebuah warung kopi kecil di tepi sungai. Di sana ia melihat beberapa warga desa berkumpul. Wajah mereka murung. Di gubuk sampingnya tampak 3 orang sedang terduduk merenung. Mereka adalah Kelana, Angga, dan Anggita. "Bapak," ucap Anggita terkejut. Ia bergegas menghampiri Pak Wanto dan mencium tangannya. "Kok bisa Bapak ada di sini?" Bapak ngerasa sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi secepatnya Bapak menyusul. Kelana dan Angga pun mendekat, ikut menyambut kedatangan Pak Wanto. Mereka pun berkumpul di gubuk bersama dengan Mbah Surah dan beberapa warga lainnya. Aroma kopi panas menemani perbincangan mereka. Pak Wanto menurunkan tasnya, mengeluarkan bungkusan dari dalam tas tersebut. "Wah, ini makanan ya, Pak. Makan terus yang kamu pikirin, enggak? Ya namanya lapar, Pak." Sebuah lonceng dengan ukiran kuno terpampang di hadapan mereka. Gagang lonceng itu masih berdenyut. "Ini benda apa, Pak?" "Lonceng." Kelana menyabetkan kain pembungkus tadi ke wajah Angga. "Semua orang juga tahu itu lonceng. Siapa bilang itu bakwan? Maksudku, apa lonceng ini sebuah pusaka? Aku mendapatkan benda ini setelah mengalahkan sosok Panglima Demit di gerbang alas Wengker tadi." Kelana mencoba memegang lonceng itu, namun saat ia menyentuhnya tangan Kelana seperti terkena sengatan listrik. Ini bukan lonceng sembarangan. Yang aku tahu, lonceng ini digunakan oleh Raka Wangsa untuk memanggil roh dan para demit dari alam bawah. Ini lonceng terkutuk." Pak Wanto pun menceritakan awal pertarungannya dengan Raga Wangsa sampai dengan mendapatkan Genta Jagapati. Pak Wanto juga menjelaskan bahwa selama perjalanan ia merasakan firasat buruk. Ia mengatakan tentang batu keramat yang terlupakan, Watu Padusan. Kelana pun menceritakan bahwa sebelum Pak Wanto datang, warga tengah dihebohkan dengan kematian seorang wanita akibat jeratan oyot mimang. Sebuah kilatan cahaya berhasil memutus jeratan akar itu, namun naas nyawa wanita yang hampir mengorbankan anaknya itu tak tertolong. Kilatan cahaya itu senada dengan pamor pusaka milik Pak Wanto, keris Kiai Hargolau. "Kita harus lebih waspada sebab sosok yang kuhadapi tadi sempat mengingatkan tentang bangkitnya sebuah kerajaan kuno." Malam itu mereka berlima mulai menyusun rencana, bersiap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Waktu mereka tak banyak, teror semakin meluas. Setiap malam warga selalu digemparkan dengan suara ringkikan kuda, suara pertempuran tanpa wujud, dan sedikit pula warga yang hampir kehilangan nyawa saat kepalanya dibenturkan ke Watu Padusan. Kata-kata terakhirnya sangat jelas. Batu itu adalah gerbang, dan sesuatu yang terkutuk sedang berusaha membukanya. Mbah Surah menghela napas panjang, menatap keluar ke arah rembulan purnama di langit. "Kalau benar begitu, malam-malam kita di sini tidak akan berjalan dengan mudah." Malam itu, di sabrang alas begitu barat, angin mendadak berhenti berhembus. Aku merasakan adanya hawa asing yang menyesakkan dada. Di gubuk kecil ini kami duduk melingkar. Di hadapanku Pak Wanto mengeluarkan bungkusan kain mori. Sesuatu yang terbungkus mori itu adalah pusaka yang membuat bulu kuduku merinding. Genta Jagatpati. Melihatnya saja sudah cukup membuat nyaliku ciut. Aku merasakan benda itu seperti berdenyut, hidup dan memandang balik ke arahku. Ratusan atau mungkin ribuan wajah sedang menatapku dari balik pusaka terkutuk itu. Aku berhadapan dengan Raka Wangsa Wengker. Ia panglima dan penjaga gerbang jagat Pratala. Semua yang ia katakan bermuara ke satu tempat, dan tempat itu adalah di sini. Jadi benar selama ini batu itu adalah gerbang. Dari arah timur kabut ungu menyeruak di balik pepohonan hutan.
Bau anyir darah menguar di udara. Air sungai bergejolak, air berubah semerah darah. Waktu padusan bergetar samar. Lan, ikut duduk lampu Petromakto. Gerbang itu sepenuhnya terbuka, mereka bisa memasuki alam kita. Celakanya mereka akan mencari tumbal dari desa ini. Aku bangkit berdiri menggenggam pusaka cemeti Samandiman. Melihat situasi ini, Pak Wanto menarik keris Kiai Hargolau dari warangkanya. Kilatan hijau mengelilingi bilahnya. Kabut menembus desa. Udara semakin sesak menembus dada. Barisan prajurit dengan sirah kuno merangsek memasuki desa. Beberapa di antara mereka menunggang kuda, tatapannya kosong. Tubuhnya retak seperti patung, namun dari pedang dan senjata penuh karat yang mereka pegang memancarkan aura penuh darah. Prajurit dari masa lalu itu menerobos ke rumah-rumah warga. Jeritan dan tangis memenuhi desa. Warga lari ketakutan. Tak sedikit di antara mereka yang meregang nyawa terkena tebasan liar pedang-pedang prajurit kuno itu. Cukup, hentikan semua ini. Aku ayunkan semeti Samandiman. Cambuk api birunya membakar dua sosok prajurit dari lamanya zaman itu. Merubah tubuh mereka menjadi kabut dan kembali masuk tersedot ke watu padusan. Seranganku memancing amarah prajurit lainnya, calon-calon tumbal warga desa yang semula mereka seret ke tengah alun-alun desa. Kini mereka tinggalkan, berbalik menyerang ke arahku. Angga melompat menghujamkan kepalan tangannya ke tanah. Prajurit itu terpental ke udara. Tubuhnya meraung terbakar. Ajian tapak geni Angga gunakan untuk membendung serangan prajurit Mandraka. Bukannya berkurang, gelombang serangan prajurit Mandraka semakin besar. Semua cepat berkumpul ke sini, jangan jauh-jauh dari saya. Perintah Pak Wanto pada warga desa. Dibantu Anggita, mereka mengumpulkan warga desa di satu sudut alun-alun desa. Pak Wanto merapalkan mantra membuat goresan di tanah mengelilingi warga desa. Kilatan cahaya hijau mengelilingi lingkaran bekas goresan keris pusaka Pak Wanto. Bapak titip mereka, Duk. Anggita mengangguk mendengar pesan bapaknya yang langsung bergegas memasuki medan laga. Tebasan pedang, hujan anak panah dan hundusan tombak memenuhi medan perang. Kabut berkumpul di satu titik membentuk pusaran hitam. Dari balik pusaran itu muncul satu sosok tinggi menjulang. Senopati Langkara, panglima perang kerajaan Mandraka, bersenjatakan tombak dengan bilah hitam. Pasukan Mandraka memberi ruang untuk Senopati Langkara memasuki medan perang. Ia memutar tombaknya menciptakan pusaran badai di sekitarnya. Aku menelan ludah, sepertinya ia bukan sosok biasa. Sorot matanya menggambarkan panglima perang yang haus darah dan kejam. Ia berlari menerjang Angga yang kewalahan menghalau serangan prajurit Mandraka. Tubuh Angga terpental, darah menetes dari bibirnya. Tatapan Angga terkunci pada satu sosok, nafasnya memburu. Ia bangkit berdiri merapal mantra leluhurnya sambil mengangkat tangan kanannya. Tombak belang abang peninggalan leluhurnya kini tergenggam. Angga melompat menghujamkan tombaknya yang dengan mudah dapat dihindari Senopati Langkara. Ledakan energi tercipta saat dua pusaka itu beradu. Berulang kali Angga menusukkan tombaknya. Namun tidak ada satupun serangannya yang menggores tubuh Senopati Langkara. Aku tak mau kalah. Ajian lebur saketi aku kerahkan untuk menandingi kekuatan Panglima Demit itu. Namun sayangnya aku pun dibuat terpental dengan sabetan tombak Senopati Langkara. Angga, minggir! Aku lecutkan cemeti Samandiman ke tanah. Api biru menjalar ke arah Senopati Langkara. Sosok itu menghentakkan kakinya membuat api yang aku ciptakan tadi seketika padam. Tawa Senopati Langkara menggema. Kurang ajar, api sebesar itu bisa padam cuma dekat sekali hentakan. Jangan tahan dirimu lagi, enggak? Senopati Langkara melontarkan tombaknya.
Tombak itu hancur berkeping-keping saat berusaha menembus kepalan tanganku yang sudah aku perkuat dengan ajian peremuk pusaka. Senopati Langkara menyedekapkan kedua tangannya, pusaran angin terbentuk di hadapannya. Dan dalam sekejap, pusaka gada tercipta dari pusaran itu. Gada raksasa itu menyapu bangunan-bangunan sekitarnya dan tumanya membelah tanah. Penduduk desa panik ketakutan. Sebagian di antaranya berlari keluar dari lingkaran pagar gaib yang dibuat Pak Wanto. Nah, saat mereka berlari menyelamatkan diri, gada raksasa itu telah menghempaskan tubuh mereka. Darah bermunceratan di mana-mana. Senopati Langkara menyeringai. Memungut mayat-mayat yang tergeletak, ia mengunyahnya seperti mengunyah makanan kecil. Rasanya masih sama seperti saat terakhir kali aku memakan daging manusia. Warga menjerit, tak sedikit yang pingsan melihat pemandangan sadis itu. Anggita bersusah payah menenangkan warga agar tak keluar dari batas yang dibuat Pak Wanto. Aku tak dapat menahan amarahku lagi. Aku berlari melecutkan cambuk pusakaku untuk menciptakan kobaran api biru yang seketika membakar pasukan demit dari Mandraka. Kini Senopati Langkara tampak mulai kerepotan menghadapi seranganku dan Pak Wanto. Sementara Angga menghambat laju serangan prajurit Mandraka dan memukul mundur mereka untuk kembali ke alamnya. Kalian hadapi yang di sini, biarkan aku menahan mereka dari bawah. Ia menghentakkan tanah dan segera amblas ke dalam terowongan menggunakan ajian landak putih andalannya. Rupanya di bawah sana Angga berhasil menahan prajurit Mandraka yang berusaha keluar dari balik Watu Padusan. Watu Padusan retak, cahaya kemerahan merembes keluar. Suara jeritan, tangis, dan teriakan bercampur menjadi satu. Suara-suara itu membuat telingaku sakit. Darah mulai menetes keluar dari rongga telingaku. Malam ini di seberang alas aku tahu pertempuran yang menentukan segalanya telah dimulai. Malam ini seberang alas benar-benar menjadi neraka. Rumah-rumah warga terbakar, jeritan dan tangisan warga bercampur dengan suara ringkikan kuda tak berwujud. Aku berlari menebas pasukan Mandraka yang berdatangan dari balik kabut. Namun sebanyak apapun aku menghabisi mereka, jumlahnya semakin bertambah banyak. Kabut itulah yang menyusun kembali tubuh-tubuh mereka. Angga berulang kali menggunakan ajian landak putih andalannya untuk memasuki celah bawah tanah Watu Padusan. Berulang kali juga ia dibuat kewalahan dan hampir terenggut kesadarannya karena memasuki gerbang Mandaka. Lan, percuma, tidak ada habisnya. Aku tahu itu benar. Untuk pertama kalinya aku merasa kekuatan Cemeti Samandiman tidak ada artinya di hadapan Senopati Langkara dan pasukannya. Satu persatu warga mulai berjatuhan, mereka berlari ketakutan. Tanpa sadar mereka telah keluar dari pagar gaib yang dibuat oleh Pak Wanto. Seorang pria hanya bisa berteriak meminta tolong saat tubuhnya dipaksa ditarik memasuki kabut di balik Watu Padusan. Ada juga seorang kakek yang kepalanya dibentur-benturkan ke Watu Padusan oleh seorang prajurit hingga darah mengucur deras. Ini tidak bisa dibiarkan. Bawa mereka ke gubuk. Aku sudah melakukan hal yang serupa di sana. Ayo cepat kembali ke lingkaran itu, cepat. Basura berusaha mengumpulkan warga yang tersisa, tetapi wajahnya sendiri sudah tampak pucat karena kelelahan. Sebuah bola api menghantam kerumunan warga yang sedang dievakuasi Anggita. Mereka terpental, beberapa orang berteriak saat api mulai menjalar di tubuhnya. Ada yang berusaha memadamkan dengan berguling di tanah. Di antara warga yang tergeletak itu aku melihat Anggita sudah terkapar tak berdaya. Aku berlari menggendongnya menjauh dari kobaran api. Bertahanlah kita. Matanya memutih, darah menetes dari hidung dan mulutnya. Aku merebahkan tubuh Anggita di gubuk basura. Di sana sudah ada beberapa warga yang mengalami nasib serupa dengannya.
Basura mendekat membawakan sebuah mangkuk berisi ramuan tradisional. Aku membacakan mantra, mengalirkan energi pada Anggita berharap lukanya cepat pulih dan segera sadar. Namun sepertinya luka-luka yang diterima cukup berat. Di tengah kepanikan, Angga menatapku cepat. "Lan, jagain aku ya." Ia merapal mantra, tubuhnya mendadak tenggelam ke dalam tanah. Tanah itu menelan dirinya, hanya meninggalkan lingkaran retakan di permukaan. Aku bisa merasakan getaran dari bawah tanah. Tanah bergetar hebat, suara tumbukan logam dan teriakan samar terdengar dari dalam bumi. Angga sedang bertarung di dunia bawah tanah. Di sana ribuan tangan roh prajurit muncul dari kegelapan menarik tubuhnya hingga melawan. Dengan ajian landak putih, kulitnya berubah keras seperti duri. Setiap kali ia menghantam, roh pecah menjadi serpihan. "Aku ini Angga, cucu Pati Setra Gumintir, pewaris tombak belang abang. Kau pikir semudah itu kau mau menarikku ke neraka? Tidak bisa, Verkuso." Ia menghantam tanah, gelombang getar memecah gua bawah tanah. Puluhan roh hancur, tapi semakin banyak yang datang menarik kakinya mencakar wajahnya. Darah bercampur lumpur menetes di dagunya. "Lan, aku gak kuat lama-lama di sini." Suara Angga samar seakan datang dari kedalaman bumi. Tiba-tiba tanah di depanku meledak, debu Angga terpental keluar, pakaian dan tubuhnya koyak. Darah segar mengalir di pelipisnya. Ia terengah-engah, wajahnya pucat tapi matanya masih menyala. "Aku sudah hancurin banyak, tapi Lan, mereka gak ada habisnya. Bertahan gak? Sedikit lagi kita menang." Ia terdiam, matanya basah. Pak Wanto berdiri di tengah medan pertarungan. Kilat hijau menyala-nyala di bela pusaka keris Kiai Hargolawu. Api hijaunya melindungi kami dari gelombang serangan. "Selama aku masih berdiri, gerbang itu tidak akan pernah terbuka." Tapi Senopati Langkara melangkah maju dengan tombaknya yang menyala merah. Ia menembus lingkaran api. Sekali tusukan, dada Pak Wanto berlubang, darahnya muncrat deras, tubuhnya terhuyung. Aku berteriak histeris. Sebelum jatuh, ia sempat menyerahkan Kiai Hargolawu ke tanganku. "Teruskan meski tanpa aku." Lalu tubuhnya rebah, tak bergerak lagi. Aku membeku. Dunia seperti runtuh. Angga berlutut di tanah, air matanya bercucuran, wajahnya penuh lumpur. "Kita kalah, Lan. Gak ada harapan lagi." Aku ingin berkata tidak, tapi lidahku keluh. Karena di lubuk hatiku aku tahu ia benar. Waktu padusan bergetar semakin keras, retakan makin lebar. Cahaya merah darah membanjiri desa, bayangan prajurit semakin banyak, semakin kuat. Di hadapan kami, Senopati Langkara menatap dengan mata merah membara. Suara bergema seperti palu kematian. "Gerbang Mandraka terbuka dan kalian hanya tumbal untuk kebangkitan yang mulia Rawangkara." Aku menggenggam pusaka, tapi tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya aku merasakan pusakaku tidak sanggup menahan kegelapan sebesar ini. Tidak lama kemudian pandanganku gelap. Hening, tak ada suara riuh pertempuran lagi. Malam itu di seberang alas, tidak ada harapan, hanya darah, air mata, dan kehancuran. Aku terbangun dengan darah yang mengalir di pipiku. Pandangan mataku masih kabur, suasana di sekitarku hening. Aku merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa di antara warga desa. Bau anyir darah terasa begitu pekat membasahi tanah di sekitarku. Aku mencoba berdiri menahan sakit yang menjalar ke seluruh tubuhku. Saat pandanganku mulai pulih, sekelilingku mulai terlihat jelas. Ini bukan seberang alas, aku berdiri di sebuah hutan yang gelap dan sunyi. Di balik rimbun pepohonan dan semak belukar, aku merasakan ada banyak mata yang mengawasiku.
Hutan ini benar-benar sunyi, tidak ada suara serangga dan tanda-tanda makhluk hidup di sini. Sebuah batu kerikil seperti sengaja dilempar ke batu di dekatku. Siapa itu? Seorang pria tua dengan pakaian serba putih berjalan mendekat ke arahku. Langkahnya tenang, tidak mengisyaratkan bahaya. Rambut dan jenggotnya yang memutih menambah kesan wibawa padanya. Sepertinya kau tidak berniat jahat, anak muda. Kakek siapa? Dan jelaskan ini di mana dan kenapa saya berada di sini. Tenang dulu, nak. Perkenalkan, saya Ki Jagatnala. Kau saat ini sedang berada di Larantaka, sisi lain dari kerajaan Mandraka. Saya Kelana. Lalu mengapa saya ada di sini? Di mana teman-teman saya, Gita, Angga, dan Pak Wanto? Tidak mungkin Dewata mengirimmu ke sini tanpa tujuan, nak. Seorang pria lain baru saja keluar dari persembunyiannya di balik semak-semak. Tak lama kemudian dari balik semak dan pepohonan muncul beberapa pria dengan pakaian serupa dengan Ki Jagatnala. Kami di sini bersembunyi. Raja di sini menganggap dirinya titisan Dewata. Dia meminta disembah, siapapun yang menolak menyembah dirinya akan dihabisi karena dianggap membangkang. Aku mulai tenang, apalagi mereka mengaku sebagai Brahmana. Seharusnya aku tidak menaruh curiga pada mereka. Para Brahmana ini mengajakku ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut aku melihat perlengkapan ibadah, tungku dan sebuah ceruk yang aku perkirakan tempat mereka tidur. Sepertinya mereka memang membutuhkan pertolonganku. Pada awalnya Mandraka Pratala adalah sebuah kerajaan yang makmur dan tentram. Rakyatnya hidup sejahtera. Mandraka dikaruniai alam yang subur dan kaya, memberikan sumber kehidupan yang tak terbatas bagi rakyat di kerajaan ini. Semua itu berubah saat tersirat kabar sebuah kerajaan berusaha menaklukkan Mandraka. Prabu Rawangkara Jagatsela lantas berkelana mencari petunjuk dan menghimpun kekuatan. Di saat itulah ia bertemu dengan Demit, wanita penunggu telaga. Ratu Demit mengajaknya masuk ke keratonnya. Ia menawarkan bantuan asalkan Prabu Rawangkara mau menjadi pengikutnya. Jangankan hanya pasukan, kesaktian setara raja para dewa pun dapat aku berikan asalkan. Apa yang harus kamu berikan? Kau harus menumbalkan 100 rakyat dan Brahmana di kerajaanmu. Prabu Rawangkara tertunduk. Hatinya dilema. Ia tidak mungkin mengorbankan rakyat dan pemuka agama di kerajaan yang begitu ia cintai. Cukup lama ia menimbang apakah menerima tawaran atau berlalu meninggalkan tempat itu. Dengan begitu 6 kerajaan Sapta Pratala akan turut serta membantu saat kerajaanmu diserang musuh. Siapapun musuhmu adalah musuh kita bersama. Hamba menerima tawaran tersebut. Namun beri hamba waktu untuk memenuhi tumbal yang Kanjeng Ratu minta. Tubuh Prabu Rawangkara bergetar, matanya memerah-merah darah. Otot-otot di tubuhnya menegang, satu kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Badannya bertambah tinggi, taring tumbuh di giginya, nafas memburuh, ia meraung keras sebagai seekor hewan buas. Mandraka Pratala kini menjadi bagian dari kerajaan Demit di bawah Sapta Pratala. Ratu itu memekik yang disambut sorakan pasukan berkuda di sekitarnya. Cukup lama aku menyimak cerita dari Ki Jagatnala. Ia dan para Brahmana lainnya ada di sini berusaha menyelamatkan diri dari pembantaian Prabu Rawangkara dan pasukannya. Sebagian kecil prajurit yang masih setia mengabdi berusaha membantu rakyat dan Brahmana mengungsi. Di saat kami sedang berunding, sesosok bayangan mendekat. Bayangan itu tampak memegang sesuatu seperti pedang. Jangan jauh-jauh dari saya. Aku berdiri menantang sosok itu. Cemeti sama dimanku genggam erat. Ki Jagatnala pun menarik keris pusaka miliknya.
Tumenggung Suradipa. Ki Jagatnala bersujud menyembah orang yang dipanggilnya Tumenggung itu. Setelah sekian lama mencari, kini aku bertemu denganmu, Ki. Siapa kau? Benda yang kupegang itu serasa tidak asing bagiku. Saya pengembara yang kebetulan melintas dan bertemu dengan Ki Jagatnala. Tumenggung Suradipa menawarkanku solusi pada Ki Jagatnala dan Brahmana lain. Ia menyarankan agar para Brahmana ini mengungsi ke kerajaan baru di timur. Barangkali Raja Muda di sana memberinya perlindungan atau mungkin turut serta membantu menyerang Rawangkara dan pengikutnya yang sesat. Kelana, bagaimana? Apakah kamu ikut serta bersama kami? Setelah mendengar masalah Ki Jagatnala, berdosa rasanya bila saya tidak membantu Tuhan sekalian. Kami pun meninggalkan hutan Larantaka. Dengan adanya Tumenggung Suradipa membawa harapan baru bagi kami. Aku merasa jika terjadi pertempuran, aku tidak akan sendirian menghadapi musuh. Setengah hari kami telah lalui. Perjalanan ini terasa begitu melelahkan, apalagi kami harus selalu waspada jika pasukan pengkhianat Mandraka menyerang. Berhenti. Menyerah tuh kepalamu akan terpisah dari badanmu. Langkara, hentikan kekejian ini. Itu Senopati Langkara, sosok yang hampir membunuhku di masa lalu. Senopati Langkara turun dari kudanya, menodongkan tombaknya pada Tumenggung Suradipa. Kau pengkhianat Suradipa. Senopati Langkara melompat mencoba menusukkan tombaknya. Serangan itu mampu dihindari oleh Tumenggung Suradipa. Sabetan pedang Tumenggung Suradipa dapat dengan mudah dihalau oleh Senopati Langkara. Dua pusaka kuno dan roh panglima dari masa lalu beradu di hutan sunyi. Di tengah pertempuran itu, Ki Jagatnala tiba-tiba berlari dengan menggenggam sebilah keris yang bersinar keemasan. Aku tak akan membiarkan kalian terus menghabisi kaum Brahmana. Kau Brahmana, kau dilarang mengangkat senjata itu. Itu melawan kasta. Keris Ki Jagatnala memanjang saat ia tebaskan ke Senopati Langkara. Aku lepas gelar Brahmanaku dan kembali menjadi kesatria. Senopati Langkara berusaha sekuat tenaga menghalau serangan Tumenggung Suradipa yang berduel dengan Ki Jagatnala. Tiga pusaka beradu menciptakan gelombang energi besar yang membuat dadaku sesak. Pertempuran ini menyudutkan kami sampai ke tepi sebuah sungai. Tumenggung Suradipa dan Ki Jagatnala tampak kesulitan menahan serangan tombak. Aku tak mau tinggal diam, segera aku melompat melecutkan cemetiku. Namun aku terlambat, Tumenggung Suradipa semakin terdesak. Ilmunya terkuras, Ki Jagatnala bersusah payah bangkit setelah mendapatkan tendangan keras tepat di dadanya. Darah mulai menetes dari bibirnya. Dengan sisa tenaga, mereka berdua berdiri, mendekat ke arah lempengan batu besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Kau yakin, Ki? Tidak ada pilihan. Ini harus kulakukan. Kelana, kita akan bertemu lagi nanti, namun untuk saat ini biarkan kami menentukan jalan kami sendiri. Selamatkan dirimu atau semuanya akan tamat. Pasukan berkuda semakin mendekat ke arah kami. Ki Jagatnala berjalan tenang memasuki aliran sungai. Ia menggores tangannya dengan keris pusakanya hingga darah mengucur dan mengubah warna air sungai menjadi merah. Sampaikan pada Suradharma, tidak perlu khawatir, cara menghentikan mereka ada di kitab leluhurnya. Pasukan berkuda itu semakin dekat. Mereka mengejar Baudara yang menggenangi sungai saat mereka masuk ke dalam pusaran air. Tumenggung Suradipa menjatuhkan batu besar itu, menghimpit dirinya dan Ki Jagatnala bersama prajurit berkuda itu. Ki, Tumenggung! Aku berteriak histeris melihat pemandangan tragis itu. Bersamaan dengan itu pandanganku tertutup kilauan cahaya putih.
telingaku berdengung, tidak ada suara gemericik air. Tak ada suara pertempuran, hanya suara lirih yang memenuhi gendang telingaku. Aku mengenal suara ini. Bacalah mantra leluhurmu dan kami akan datang membantumu. Pendengaranku perlahan kembali seperti semula. Bayangan di sekitarku mulai menunjukkan bahwa aku telah kembali ke zamanku. Sekujur tubuhku penuh luka. Namun aku merasakan ada satu aliran energi yang melebur dalam sukmaku. Semerbak harum dan hawa sejuk menyelimutiku. Aku memaksakan diri membuka mata. Anggitan dan Basura sedang duduk bersila. Mulutnya merapalkan mantra, tangannya bergerak mengalirkan energi pemulihan Pak Wanto. Gita, bagaimana kau bisa bertahan dengan luka sebanyak itu? Aku pikir kamu sudah... Mustika Songgol Langitlah yang telah melindunginya. Aku mencoba duduk perlahan dengan dibantu oleh Mbah Sura. Sepertinya luka yang aku terima tidak sebanyak luka yang Pak Wanto dapatkan. Darah hitam mengucur dari bekas luka di dada Pak Wanto. Itu tanda dirinya terkena luka dari serangan demit. Berbagai benda asing dikeluarkan Mbah Sura dari tubuh Pak Wanto. Ada serpihan tulang, paku berkarat, pecahan keris dan benda-benda tajam lainnya. Pusaka yang ia miliki mempunyai kekuatan pelindung dan penyembuh, sama dengan batu mustika yang dimiliki putrinya. Aku dapat sedikit bernapas lega mendengar penjelasan Mbah Sura. Setidaknya masih ada secercah harapan untuk Pak Wanto dapat kembali pulih. Tapi di gubuk ini aku tidak melihat keberadaan seseorang. Mbah, di mana Angga? Tuh di depan, lihat saja sendiri. Aku melongok keluar dan mendapati Angga sedang asik menyantap gorengan dan segelas kopi. Luka di tubuhnya mulai mengering. Perban di lengan dan kepalanya menunjukkan luka yang cukup serius seperti yang aku terima. Kelana, udah sadar Lan. Sini ngopi. Bah, kalau demit satu ini kenapa bisa selamat? Kan dia nggak sakti-sakti banget. Sopo sing mau celo demit kuwi Lan? Pusaka warisan leluhurnya. Jika tidak ada pusaka itu, mungkin kita semua sudah tewas hari itu. Di saat kami hampir kalah dari Senopati Langkara, tombak belang abang milik Angga melesat, menebas dan menusuk pasukan Mandraka. Tombak itu bergerak sendiri menyerang membabi buta pada Senopati Langkara, memaksanya dan pasukannya yang terdesak kembali mundur ke dalam Watu Padusan. Aku tak menyangka di balik tingkah konyol dan nyelenehnya ternyata Angga memiliki pusaka yang sangat hebat. Kami berutang nyawa padanya. Aku pun teringat pada keris pusaka milik Pak Wanto yang sempat ia berikan padaku sebelum akhirnya aku tak sadarkan diri. Mungkin pusaka itulah yang menjadi kunci memasuki zaman di mana semua kutukan itu berasal. Kamu udah enakan Lan? Udah enggak? Kamu sendiri gimana? Kok bisa bertahan dari Senopati Langkara? Padahal lukamu sama parahnya sama aku. Tak ada luka berat bagi seorang pendekar Lan. Luka-luka itulah yang menguatkan dirinya. Anggita mendekat membawakan sebuah cawan berisi ramuan dan juga beberapa lembar kain untuk menutup lukaku. Terlihat jelas bekas goresan dan tusukan di dada dan lengan kananku. Aku meringis menahan perih efek dari ramuan yang dioleskan Anggita. Angga cengar-cengir melihat Anggita merawat luka-lukaku. Aduh, sakit. Mana yang sakit sini biar Mbak yang obati. Loh, enggak, gak ada yang sakit Mbah. Pengennya diobatin cewek cakep malah diobatin kakek-kakek peot. Kami semua sontak tertawa melihat tingkah laku Angga. Aku senang meskipun kondisi kami masih babak belur dan belum pulih sepenuhnya. Kami masih dapat mencairkan suasana dengan celetukan dan tingkah konyol Angga. Malam mulai memasuki sabrang alas.
Basura merapal mantra menaburkan bunga di sekeliling perbatasan desa. Sementara Anggita menggunakan kekuatan mustika Songgol Langit dan mengucurkan air tirta husada untuk membuat pagar gaib pelindung desa. Semoga malam ini mereka tidak kembali ke desa. Kasihan jika para warga yang terluka harus menghadapi mereka lagi. Bah, saya dapat petunjuk saat berada di masa lalu kemarin. Aku membuka obrolan mencoba menjelaskan apa yang aku alami di masa saat kutukan Watu Padusan ini bermula. Aku menceritakan bahwa aku bertemu dengan seorang Brahmana yang mahir dalam ilmu pengobatan. Ia juga mempunyai sebuah keris pusaka yang mampu memajang seperti pedang. Satu orang lainnya adalah penggawa kerajaan Mandraka yang memberontak karena tidak mau terlibat kekejaman Senopati Langkara dan rajanya yang terpengaruh dengan rayuan seorang ratu penunggu telaga. Siapa nama pejabat kerajaan itu? Tumenggung Suradipa. Basura tersenyum saat aku menyebut nama itu. Ia bangkit berdiri mengambil kitab tua peninggalan leluhurnya. Tumenggung Suradipa adalah leluhurku. Beliaulah yang berhasil menghentikan kekejaman Prabu Rawangkara pada masanya. Ia melemparkan batu lempengan di tepi sungai untuk mengubur Prabu Rawangkara dan para pengikutnya. Pada saat itu untuk menyegel batu terkutuk itu Eyang dibantu oleh seorang pati pengembara. Siapa nama pati itu, Mbah? Menurut kitab ini, pati itu bernama Setra yang menancapkan semacam tongkat kecil untuk menyegel batu itu dengan raja. Tak salah lagi, orang itu pasti Eyang Pati Setra Gumitir. Dan pusaka itu adalah ini. Angga mengeluarkan pusaka pada Masna Luwung, pusaka gerbang antar dimensi peninggalan leluhurnya. Tumenggung Suradipa menitipi pesan untuk Basura. Katanya semua kunci penyelesaian masalah ini ada dalam kitab itu. Aku telah mengetahui itu, Kelana. Mereka yang dapat membantuku menyelesaikan permasalahan ini adalah kalian para pewaris pusaka Bantarangin seperti yang telah diramalkan. Kutukan itu diramalkan akan bangkit kembali saat bulan purnama, tepat 300 tahun setelah kematian Prabu Rawangkara. Kapan itu, Mbah? Menurut perhitungan kitab ini itu akan terjadi bulan depan. Kita masih punya waktu untuk memulihkan kondisi kita. Saya yakin saat nanti ini tiba, kekuatan kita sudah pulih dan dapat memutuskan kutukan batu itu. Rawangkara mungkin telah bangkit, namun saat para pewaris pusaka telah bersatu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Basura bersilam membaca kembali kitab leluhurnya yang mungkin saja memberikan kami petunjuk untuk mengakhiri kutukan ini. Pak Wanto yang telah pulih mengamati keris pusakanya yang kembali berkilat kehijauan. Kami semua bersiap menantikan malam yang diramalkan itu tiba. Jika mereka kembali malam ini, kupastikan itu akan menjadi kedatangannya di alam kita yang terakhir kalinya. Purnama merah adalah saat di mana kutukan itu benar-benar sepenuhnya bangkit. Jika kita berhasil, maka kutukan itu musnah. Tapi sebaliknya, jika kita gagal, desa ini akan lenyap menjadi tumpal Prabu Rawangkara, dan mereka akan kembali bertahta di alam kita. Semoga ajian penyembuh dan pelindung yang saya miliki dapat kita gunakan lebih baik dari sebelumnya. Purnama bersinar di atas langit sabrang alas. Semua orang berdiam dalam ketakutan. Semua pintu terkunci, tidak ada satupun orang yang boleh keluar rumah malam ini. Begitu pesan Anggita pada semua orang yang ditemuinya di desa. Karena kami tahu malam ini adalah puncak pertaruhan kami dengan mereka.
Mereka yang tidak ditakdirkan tinggal di alam ini. Purnama mencapai puncaknya. Bulan bulat penuh berwarna merah darah menambah suasana mencekam malam ini. Waktu padusan bergetar, permukaannya retak, cahaya merah menyeruak keluar diikuti ratusan prajurit berkuda yang melesat keluar. Bukan hanya Senopati Langkara saja, Prabu Rawangkara kini memimpin sendiri prajurit Mandraka. Panji-panji dan bendera hitam dengan aksara kuno mereka kibarkan. Hawa dingin mencekam mulai menusuk tulang-tulangku. Barisan prajurit Mandraka mengepung kami dari segala penjuru desa dan lembah. Pak Wanta menarik keris pusakanya. Kita tuntaskan malam ini. Basura keluar dari gubuknya membawa sebuah bungkusan kain usang. Ia tempelkan bungkusan itu di kening lalu membukanya perlahan. Perang ini untuk meneruskan perjuanganmu, Eyang. Ia menarik sebilah pedang. Aku pernah melihat pedang itu digunakan oleh Tumenggung Suradipa di masa lalu. Aku menggenggam cemeti Samandiman, api birunya berkobar, siap melahap mereka dan mengirimnya kembali ke neraka. Kopi dulu enak nih. Agak cepat bersiap. Ini udah siap, Pak, makanya bisa nyantai. Prabu Rawangkara memberikan perintah menyerang. Derap langkah pasukan Mandraka mendekat ke arah kami. Pasukan tengkorak berjubah hitam melesat dari lembah yang sedari tadi telah mereka duduki. Aku menyabetkan cambukku, mereka terhempas, terbakar menjadi abu. Basura meskipun dengan fisik yang sudah tua masih sangat lincah menyabetkan pedangnya, menebas puluhan prajurit Mandraka. Darah hitam bermunceratan membasahi tanah pertempuran. Pak Wanto merangsek maju menghabisi satu persatu prajurit berkuda dengan gerakan secepat kilat. Aji kontur bumi. Angga menghentakkan telapak tangannya di tanah. Seketika tanah di sekitarnya bergelombang, menjatuhkan prajurit yang mengepungnya. Sebuah jejak telapak tangan besar mengelilingi Angga. Gelombang serangan terus berdatangan. Kami sudah memprediksi hal ini. Namun sebelum sampai di tengah arena pertempuran, pasukan demit itu sudah terbakar saat melintasi pagar gaib yang dibuat oleh Anggita sebelumnya. Dengan cara itu kami bisa mencegah Rawangkara menghimpun kekuatannya kembali. Prabu Rawangkara turun dari kereta kencananya yang dikusiri oleh Senopati Langkara. Tubuh raksasanya menjulang setinggi gunung, sorot matanya tajam mengincar keberadaan kami. Tombak pusaka Rawangkara tergenggam. Tombak haus darah itu siap menerkam siapa saja yang menjadi sasaran tuannya. Prajurit Mandraka mundur memberi ruang pada raja dan patihnya. 3 manusia harus berhadapan dengan 2 sosok demit berusia ratusan tahun yang kekuatan dan kesaktiannya telah kusaksikan sendiri saat berada di hutan Larantaka. Pertempuran pun pecah. Prajurit kuno dengan zirah besi berkarat mengepung diriku dan Angga. Sementara Pak Wanto dan Basura saling berpunggungan bersiap menghadapi serangan prajurit demit. Aku membacakan mantra leluhurku untuk memperkuat cemeti Samandiman. Api biru menyelimuti cambuk pusaka yang aku genggam. 4 prajurit melompat ke arahku dengan menghunus tombak. Dengan cepat aku menyabetkan cambukku. 3 prajurit itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Tombak belang abang milik Angga tepat menebus jantung 1 prajurit lainnya. Ia meraung kesakitan sebelum akhirnya musnah. Basura dengan lihai memainkan pedangnya. Dalam sekali tebasan 3 prajurit terpenggal sekaligus. Darah hitam dan potongan anggota tubuh berceceran di medan pertempuran. Senopati Langkara menghunuskan tombaknya yang dengan mudah dapat dihindari oleh Pak Wanto. Aku tidak akan kalah untuk kedua kalinya, Senopati bodoh. Senopati Langkara geram. Ia menendang Pak Wanto hingga tersungkur. Sementara Senopati Langkara berhadapan dengan Basura yang masih lihai menghindari serangan demi serangan. Prabu Rawangkara mulai mengamuk, membabi buta menyerangku dan Angga.
Tubuh raksasanya sudah cukup menyulitkanku menghindar dari serangannya. Sebuah tendangan fatal bersarang di dadaku. Tubuhku terseret beberapa meter ke belakang dan terhempas ke pohon besar. Berbeda denganku, Angga dengan mudah keluar masuk tanah menghindari serangan Prabu Rawangkara. Rawangkara mendengus, nafasnya memburu. Kesal dipermainkan Angga, ia mengepalkan kedua tangannya, menyilangkan tangan lalu membaca sebaik mantra. Tubuh Angga terlempar ke udara saat Prabu Rawangkara menghentakkan kedua tangannya yang telah diselimuti kekuatan hitam ke tanah. Tombak pusakanya terjatuh, nyala merahnya mulai redup. Angga mencoba bangkit dan meraih pusakanya lagi. Prabu Rawangkara mengangkat tombaknya, tawanya besar seolah kemenangan sudah datang kepadanya. Angga, baca mantra leluhurmu. Tidak ada waktu lagi anak muda. Kamilah yang berhak atas tanah ini. Tawa Prabu Rawangkara menggema, ia menghunuskan tombaknya ke arah dada Angga. Ada sepasang tangan menangkap tombak itu sebelum menembus dada Angga. Seorang pria dengan sirah emas dengan ikat kepala merah menahan serangan Prabu Rawangkara. Eyang Pati, aku berhasil memanggilmu ke alam ini lagi. Pati Setra Gumitir hanya tersenyum tipis sebelum meladeni serangan Prabu Rawangkara. Angga, kerjakan tugasmu sekarang. Angga mengangguk, segera berlari ke atas suatu padusan. Kalian, cepat lindungi Angga. Aku berlari memberi ruang Angga melakukan ritualnya, menghalau prajurit yang akan menghalangi ritual kami. Angga duduk bersila memejamkan mata, mengangkat tegak tongkat pada Mas Neluwung. Sira kang metu saka palimanan peteng, tutu wenangmu nglangkahi garis. Sang Hyang Sakala Nyindra sengkala sirna ing sangkan paraning dumadi. Batu mustika manik tiraksara bersinar. Cahayanya menyilaukan mata semua orang. Dalam sekejap kami berpindah ke dimensi Paratala, tempat di mana semua kutukan ini berasal. Loh, alas mana ini? Larantaka tempat semua kutukan ini dimulai. Dari mana kamu tahu, Lan? Nanti saja aku jelaskan panjang ceritanya. Prajurit Mandraka, Senopati Langkara, dan Prabu Rawangkara masih tampak kebingungan saat mereka tiba-tiba berpindah ke hutan tempat kerajaan mereka berada. Brengsek kalian, ternyata selama ini kalian yang menyembunyikan segel itu. Sudahlah Tuan, bukankah jika di sini kita bisa dengan mudah menghabisi mereka, mengoyak tubuh mereka dan memakan dagingnya? Dari balik kabut terlihat bayangan seseorang berjalan dengan tenang. Suradharma, inilah waktu yang telah digariskan itu. Eyang, saatnya pedang ini kembali padamu, Eyang. Tumenggung Suradipa hanya menggores jarinya dengan pedang itu dan dengan sekejap pedang Sepura sudah tergenggam di tangannya. Pedang Surageti. Pedang ini dapat menggandakan wujud saat terkena tetesan darah keturunanku. Ayo kita selesaikan sekarang. Pertempuran kembali pecah di tengah gelapnya hutan Larantaka. Senopati Langkara kembali bertemu musuh lamanya, Tumenggung Suradipa dan Pati Setra Gumitir. Sementara aku, Pak Wanto, Angga, dan Basura fokus menyerang Prabu Rawangkara. Lan, kamu curiga nggak kok pasukan mereka sebanyak tadi malah nggak muncul di sini? Bukannya ini habitatnya ya? Entahlah nggak, tapi setidaknya kita bisa leluasa menghabisi iblis ini. Saat aku menoleh tanpa Anggita sedang duduk bersila, sesekali mengibaskan selendang menghalau serangan prajurit Mandraka. Mulutnya terus merapal mantra menjaga agar tenaga kami tidak terkuras. Prabu Rawangkara kerepotan menghadapi serangan kami berempat.
Tombak pusakanya dengan mudah dapat dihancurkan dengan serangan pedang Surageti dan keris Kiai Hargolawu. Ajian tapak geni milikku berhasil membuatnya terhuyung, dadanya terbakar. Tak mau kalah Angga melompat menggunakan ajian rengkah gunung yang langsung membuat tubuh raksasa itu ambruk ke tanah. Ia tidak akan mati jika tubuhnya tidak terluka oleh 5 pusaka secara bersamaan. Ki Jagatnala, pedang Surageti, pecut Samandiman, tombak Belang Abang, keris Kiai Hargolawu, dan terakhir adalah pusaka milikku, keris Jagatnala. Rawangkara yang kembali bangkit menyerang membabi buta. Kami dengan sigap melompat dan menghunus pusaka masing-masing, menyasar titik vital di tubuhnya. Sekarang! Kelima pusaka itu secara bersamaan melukai tubuh Prabu Rawangkara. Pecut Samandiman milikku berhasil memutuskan satu tangan Rawangkara, sementara 4 pusaka lainnya berhasil menembus jantung, mata, leher, dan ubun-ubun Rawangkara. Raksasa itu berteriak meraung kencang, menahan sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Senopati Langkara yang fokusnya teralihkan segera menoleh. Saat itulah pedang Tumenggung Suradipa menebas lehernya hingga putus. Darah bermuncaratan di mana-mana. Semua pasukan Mandraka terbakar bersamaan dengan terbunuhnya 2 penguasa Mandraka Pratala. Dengan dibimbing Tumenggung Suradipa, kami berjalan menuju istana Mandraka, mengumumkan pada seluruh rakyat bahwa mereka kini kembali merdeka. Setelah lama berbincang, Tumenggung Suradipa mendekat ke arahku. Sekarang kembalilah kalian. Masih banyak orang yang membutuhkan kalian di sana. Terima kasih Gusti Tumenggung, saya berhutang nyawa. Di tengah suasana haru dan bangga, Ki Jagatnala bersama para Brahmana mendekat dengan membawa perlengkapan upacara keagamaan. Sejak hari ini aku tasbihkan Tumenggung Suradipa menjadi penguasa baru di Mandraka atas jasanya menumpas kejahatan Prabu Rawangkara, dan dia berhak menyandang gelar Prabu Jayasena Mandraka Suradipa. Ucap Ki Jagatnala yang disambut riuh tepuk tangan rakyat dan prajurit yang masih setia kepadanya. Setelah upacara tersebut, aku, Angga, Pak Wanto, Anggita, dan Basura pamit undur diri dan kembali ke zaman kami. Waktu Padusan kini kembali tenang, desa Saberang Alas kembali menjadi desa yang damai dan tentram tanpa bayang-bayang kutukan masa lalu. Sekian. Dan terima kasih buat Penaganong Art yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.